Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kampus Merah. Perkenalkan, nama saya Imam, salah satu mahasiswa program studi D3 Manajemen Informatika dari Perguruan Tinggi Aba Amik Dian Cipta Cendikia Bandar Lampung. Video ini saya buat untuk mengikuti salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Tekno Freonologi yang diampuh oleh Ibu Desti Nurdianti SSM Home. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mari kita tonton videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas kisah inspiratif pengusaha muda berasal dari Lampung, tempatnya di kota metro, yang kisah perjalanan bisnisnya dapat menginspirasi kita semua. Terlahir di Metro 15 Agustus 1999, pengusaha dengan nama lengkap Agus Setiawan ini termasuk salah satu pengusaha sukses lulusan SMK yang sempat mengalami jatuh bangun. Jiwa seorang pengusaha. Untuk memulai bisnis tentu butuh niat yang kuat dan usaha yang serius. Selain itu, calon pengusaha yang sukses juga harus mempunyai mental baja untuk menghadapi kemungkinan naik turun di dunia bisnis tersebut. Harus siap dengan segala risiko yang ada, harus kokoh dengan prinsip yang dibuatnya, serta harus bertanggung jawab dengan bisnisnya. Jiwa pantang menyerah juga harus selalu membara. Komunikasi yang baik dan kepercayaan pelanggan adalah modal utama agar usaha dapat terus maju dan berkembang. Awal mula membuka usaha. Pengusaha yang akrab disapa Agus ini memulai bisnis pertamanya saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Ia bersekolah di SMP Negeri 3 Metro. Bisnis pertama yang ditekuninya adalah menjual serta mendistribusikan batu bacan. Memang pada waktu itu batu bacan sempat naik daun dan menjadi barang tersir yang banyak diminati dan dicari orang. Bahkan seseorang akan rela membayar mahal batu bacan atau cincin batu bacan tersebut karena kelangkaan dan kualitasnya. Agus memulai mempromosikan barangnya dengan memanfaatkan media sosial miliknya. Nama Agusti Bacan Putra Sunjaya pasti sudah terdengar tidak asing lagi bagi kalangan penggemar batu bacan. Bertahun-tahun, bisnis ini ditekuninya dan alhamdulillah memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Mendirikan usaha kuliner. Bermodal uang hasil jerih payahnya dalam bisnis batu bacan, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha kuliner bersama beberapa rekannya. Ia menjadi yang termuda di antara beberapa rekan seperjuangannya tersebut. Namun, pemikirannya tak kalah dewasa dari rekan-rekan lainnya. Di sini, ia mendapatkan begitu banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Usaha kulinernya cukup digemari masyarakat sekitar. Setelah beberapa lama usaha ini berjalan dan sempat mengalami masa kejayaan, mulai ada masalah yang muncul. Perbedaan pemikiran di antara pendiri yang membuat usaha ini akhirnya tutup dan para pendiri memilih jalannya masing-masing. Karena uang tabungan dimilikinya telah menipis untuk modal usaha kuliner, lalu akhirnya Agus Setiawan memutuskan untuk menerima tawaran bekerja di perusahaan rokok Apache sebagai salesman. Terus berusaha. Waktu terus berjalan dan tibalah masa kontraknya habis. Target dari perusahaan telah dicapainya dan ia mendapatkan modal dari hasil jerih payahnya tersebut. Dia mendistribusikan rokok. Setelah terkumpul modal yang dirasa cukup untuk kembali mendirikan usaha, akhirnya Agus memutuskan untuk kembali membuka usaha. Namun usaha kali ini sangat berbeda dibanding usaha sebelumnya. Agus memutuskan untuk memiliki usaha di bidang pertanian. Lebih spesifikasinya, usaha bibit buah-buahan. Di sini, ia mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan kekasihnya. Hambatan terbesar seorang petani adalah ketika menghadapi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim dapat menyebabkan rusaknya tanaman tersebut. Ia selalu melakukan berbagai macam upaya untuk menghadapi cuaca ekstrim
agar bibit-bibitnya dapat bertahan melawan cuaca ekstrim tersebut. Analisa usaha. Bibit-bibit miliknya setiap hari selalu ia cek kondisinya. Di sini terdapat berbagai macam bibit buah-buahan, namun yang menjadi favorit pelanggan adalah bibit alpukat jenis aligator, markus, kendil, bibit kelengkeng, bibit anggur, serta bibit durian. Ia juga memilih pupuk dengan kualitas terjamin untuk menjaga bibit agar tumbuh subur dan sehat. Dan juga menggunakan sosial media seperti IG, YouTube, dan lain-lain. Ini adalah salah satu alternatif untuk mempromosikan dan memperkenalkan bibit-bibit unggulan kita kepada masyarakat. Pada saat itu, beliau mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari para pelanggannya. Terakhir, ia mengirimkan bibit ke daerah Kota Bumi dan Jawa Barat. Ia menerima pesanan bibit buah-buahan dari seluruh kota di Indonesia. Agus juga menjadikan kedua orang tuanya sebagai sosok yang sangat menginspirasi hidupnya. Itulah kisah singkat seorang pengusaha muda yang sukses. Jadi, di sini ada sedikit kesimpulan dari kisah tadi. Simpulannya adalah, tetap semangat, jangan pernah ada kata bosan dalam menekuni sebuah usaha. Selalu gali ilmu sedalam mungkin untuk mencapai puncak dari kesuksesan. Sharing masukan yang diberikan orang lain, jangan pernah patah semangat, perjuangkan terus karirmu hingga keberhasilan akan menyatu dengan dirimu. Demikianlah sahabat Kampus Merah, kisah inspiratif seorang pengusaha Agus Setiawan. Semoga kisah suksesnya menjadi motivasi bagi kita semua. Apabila ada kata salah, saya minta maaf. Dan jangan lupa bagi teman-teman like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.